Shalom, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara Jemaat Sakura 5, sekalipun melalui udara. Saat ini, saya percaya iman anak-anak Tuhan sedang diuji. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan. Sekarang apa yang terjadi pada akhir-akhir ini? Mengalami COVID-19 terjadi di mana-mana, bahkan di Indonesia. Sekarang bagaimana sikap gereja menanggapinya? Memang kita beberapa kali tidak diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di dalam beribadah, demi untuk menghambat penularan virus corona ini. Dari segi kesehatan memang baik, tetapi dalam segi kerohanian, mungkin banyak anak-anak Tuhan merasa terhambat, terhalang karena tidak bisa mengikuti ibadah di gereja seperti biasa. Sepertinya kita dikurung di dalam rumah. Padahal arti gereja yang sesungguhnya adalah bait Allah, di mana di dalam bait Allah itu kita adalah rumah Allah. Ada aktivitas ilahi dalam diri kita. Kita ini sebagai organisme ilahi. Ada aktivitas ilahi dalam diri kita. Jadi dimanapun kita berada, entah itu di dalam gereja ataupun di luar gereja atau di rumah, kita harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai tubuh Kristus. Saat ini saudara, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada umat manusia melalui kejadian-kejadian seperti ini, supaya manusia itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena di mata Tuhan, umat manusia itu sudah begitu jahat di hadapan Tuhan, sudah segitu jauhnya meninggalkan Tuhan. Bahkan manusia sudah banyak menolak Tuhan, bahkan manusia sudah banyak menghujat Tuhan, bahkan sudah banyak meninggalkan Tuhan, bahkan tidak lagi menghargai, menghormati pengorbanan Kristus, di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya melalui kejadian ini supaya banyak orang bertobat kepada Tuhan, banyak orang kembali kepada Tuhan, banyak orang mencari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat kejadian ini. Banyak dari bangsa-bangsa di seluruh dunia terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Banyak orang-orang merendahkan diri, memohon belas kasihan dari Tuhan. Mereka meminta pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa yang mereka perbuat. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Brasilia, apa yang terjadi di Italia, apa yang terjadi di Spanyol, dan juga di berbagai negara di belahan dunia ini. Tuhan mau semua umat manusia ini kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan, hati Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Karena Dia sudah bayar lunas semua hutang dosa manusia, supaya manusia kembali kepada Tuhan. Dan hati Tuhan itu begitu mengasihi manusia, dan Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya setiap orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah respon kita? Cuek saja? Dan kita menjadi panik dan marah-marah? Mengapa terjadi seperti ini? Dan saya tidak bisa keluar, saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa pergi ke mall, saya tidak bisa pergi jalan-jalan, saya tidak bisa pergi makan enak di mana-mana, dan saya tidak bisa plesir lagi ke luar negeri, keluar kota, kemana-mana. Ini waktunya sesungguhnya Tuhan sedang memulihkan keluarga-keluarga yang selama ini mungkin sang suami pergi kemana, si istri pergi kemana, jadi tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Lewat kejadian seperti ini, sesungguhnya Tuhan sedang memulihkan keluarga-keluarga, khususnya keluarga anak-anak Tuhan.
Haleluya. Tuhan itu begitu mengasihi kita semua, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan itu benar-benar mengasihi Tuhan. Lewat kejadian seperti ini, bahwa manusia sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau selama ini mungkin yang dikejar oleh manusia adalah uang, pekerjaan, ya, hobi, kesenangan. Ya, semua manusia itu mencari kesenangan dunia. Jadi hobi dijadikan nomor satu, pekerjaan dijadikan nomor satu, uang dijadikan nomor satu, kesenangan dijadikan nomor satu, Tuhan dijadikan nomor paling belakang. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau, dan lewat kejadian ini menyadarkan manusia supaya manusia kembali kepada Tuhan. Karena saya percaya ini waktunya Tuhan sedang berbicara bahwa Tuhan Yesus segera datang kembali, dan Dia mau supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang berbalik dan bertobat kepadanya. Dan Tuhan tidak mau kita mengasihi dunia, karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka firman Tuhan katakan, kasihkan Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa mengasihi dunia, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, itu akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Sebab hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Tuhan Yesus mau mengasihi semua manusia, dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua manusia. Dia sampai rela mati di salib untuk menebus dosa manusia. Supaya manusia sadar, kembali kepada Tuhan lewat kejadian ini. Bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun dia memiliki uang sebanyak mungkin. Dia tidak bisa ketika maut itu datang menjemput dia, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyetopnya. Hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kita, saudara. Apa yang dalam dunia ini tidak bisa memberikan pengharapan buat kita. Uang tidak bisa, kekayaan tidak bisa, kesuksesan tidak bisa. Tapi hanya orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara, saatnya sekarang kita mempersiapkan diri secara rohani kita ini dengan baik. Ya, jadi saudara, kedatangan Tuhan itu diibaratkan sebagai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Semuanya menantikan kedatangan Tuhan. Masing-masing katanya di dalam Matius pasal yang ke-25. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita baca bersama-sama, saudara. Matius pasal yang ke-25 dikatakan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita mulai baca di dalam ayat yang ke-6.
Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang!" Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, bicara tentang 5 gadis yang bodoh ini adalah bicara tentang gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, yang menganggap bahwa kedatangan Tuhan itu masih lama. Baiklah kita bersenang-senang, baiklah kita memuas-puaskan diri, baiklah kita menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Kapan lagi? Padahal mereka tidak tahu akan hari dan saatnya Tuhan itu datang. Dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab itu saudara, kita semua anak Tuhan, kita tidak boleh lengah. Kita harus mempersiapkan pelita kita untuk tetap menyala. Dan kita harus mempersiapkan minyak, yaitu kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, entah kapan waktunya, ketika ada suara berkata, "Mempelai datang, mempelai datang," dan kita yang sudah siap, ya, dia gambarkan sebagai 5 gadis yang bijaksana itu. Mereka itu yang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Mereka bisa makan sehidangan dengan Allah, saudara, satu meja bersama-sama. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu, mereka nyantai-nyantai, mereka ikut Tuhan nyantai-nyantai. Dia tidak peduli dengan agama, dia tidak peduli bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Dia puas-puasin diri. Dia cari-cari kenikmatan dunia ini. Kapan lagi? Tapi dia tidak sadar bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika mempelai datang, dan 5 gadis yang bodoh ini ketinggalan, saudara. Ketika dia menggedor-gedor pintu, "Bukakanlah kami pintu, bukakanlah kami pintu." Tapi ada suara berkata dari dalam, "Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal kamu." Betapa sedihnya, saudara. Betapa sedihnya. Betapa penyesalan yang tidak bisa ditebus, saudara, ketika hal itu terjadi, saudara. Ya, kita tidak mau seperti 5 gadis yang bodoh ini, yang ketika mempelai datang, mereka tidak masuk dalam perjamuan kawin domba Allah itu. Mereka ketinggalan. Pintu anugerah sudah tertutup, saudara. Tetapi biarlah kita, selagi kesempatan masih ada ini, Tuhan masih berikan buat kita ini, melalui kejadian demi kejadian yang terjadi di dunia ini. Saatnya Tuhan sedang berbicara kepada gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan mempersiapkan dirinya untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Supaya ketika mempelai datang, kita akan bersama-sama masuk, ya, bersama-sama masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah itu, dan sehingga kita bisa makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Saudara, ini waktunya Tuhan mau supaya kita ini
Dari anak Tuhan, jangan sampai menjadi anak Tuhan yang terlambat. Biar kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita mau bangkit, menyala-nyala mengasihi Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, beribadahlah dengan setia. Ketika kita diberikan kesempatan saat ini untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita mau melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kita memberitakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Kita harus saksikan kepada orang-orang lain. Kita harus membagikan kasih Kristus ini kepada orang-orang lain. Kita harus menyatakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita itu, kita bagikan buat orang-orang lain. Kita membebaskan orang yang terbelenggu, melepaskan orang yang terikat oleh dosa dan oleh kebiasaan buruk. Dan kita memberikan pengharapan kepada orang-orang yang putus asa. Kita mengeluarkan mereka dari dalam kurungan penjara. Kita membebaskan mereka dari tawanan iblis. Itulah tugas kita selama kita dalam dunia ini. Kita dijadikan oleh Tuhan sebagai terang, sebagai garam, sebagai berkat. Tuhan bilang, Tuhan berkata, bangkitlah, jadilah terang. Karena terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Biarlah melalui kejadian-kejadian seperti ini menyadarkan gereja Tuhan. Jangan tertidur, jangan lengah, jangan nyantai-nyantai dalam mengikut Tuhan. Tetapi kita mempersiapkan diri. Kita harus mengaktifkan diri kita, mengaktifasikan roh Allah dalam diri kita ini. Harus terus menyala-nyala. Kata firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kita lemah. Kata firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Inilah jaminan yang Tuhan berikan buat kita semua, bagi kita yang setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Karena jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Mungkin saudara banyak dikecewakan dalam pelayanan. Mungkin saudara tidak dipandang atau dianggap tidak dihargai apa yang saudara sudah lakukan. Tapi percayalah bahwa apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab itu Tuhan mau, lakukanlah segala pekerjaan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dengan tulus hati, dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan setia. Karena kita tahu apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Sebab itu saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah saudara-saudara jemaat Sakura 5 bangkit dalam kuasa Roh Kudus. Jangan biarkan ada kelemahan terjadi dalam hidup saudara. Melalui kejadian apa yang sedang terjadi bukan membuat kita menjadi lemah, bukan membuat kita menjadi mundur, tetapi membuat kita lebih semangat di dalam Tuhan, semangat mencari Tuhan, semangat di dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan, semangat di dalam memuji Tuhan, semangat dalam menyembah Tuhan, semangat di dalam menggali firman Tuhan, semangat di dalam membaca firman Tuhan, semangat di dalam merenungkan firman Tuhan, dan semangat juga di dalam mendeklarasikan firman Tuhan. Dan Tuhan mau supaya hidup kita anak-anak Tuhan berbuah yang lebat bagi Tuhan. Janganlah kita menjadi cara yang tidak berbuah, kata firman Tuhan. Cara yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Tetapi cara yang berbuah akan dibersihkannya supaya semakin lebat berbuah. Dan Tuhan mau anak-anaknya semua hidup menghasilkan buah, buah yang memuliakan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Apa yang tidak tergoncangkan? Iman kita, pengharapan kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Itu yang tidak akan tergoncangkan. Kalau kita sungguh-sungguh bergaul erat dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber pengharapan kita. Kita tidak perlu takut tentang apapun juga, karena Allah selalu menyertai kita. Jangan takut saudara. Jemaat Sakura 5 bangkit dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memakai saudara menjadi alat di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan punya rencana besar buat hidup saudara semua. Gunakanlah waktu yang masih Tuhan berikan buat saudara untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan hidup melakukan segala perintah-perintahnya dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Memasuki bulan April ini, kita bersama-sama untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah menyadarkan kepada kami semua gereja Tuhan, khususnya Jemaat Sakura 5, supaya melalui kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, supaya gereja Tuhan tidak menjadi mundur, tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut menghadapi situasi apapun, tetapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Supaya kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang bangkit dalam kuasa Roh Kudus, dan menyala-nyala mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Supaya kami bangkit menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia ini, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi 5 gadis yang bijaksana Tuhan. Ketika mempelai datang, Tuhan datang kembali, kami boleh masuk bersama-sama di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, sehingga kami bisa makan sehidangan dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati yang mendengar firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kami boleh mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati di salib untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia, supaya kami yang percaya pada Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biar kami mau selalu menghormati pengorbanan-Mu setinggi-tingginya Tuhan, dan kami tidak mau menganggap remeh pengorbanan-Mu Tuhan, dan kami mau menghormati pengorbanan-Mu setinggi-tingginya, karena Engkau telah rela menyerahkan nyawa-Mu demi untuk menyelamatkan kami umat manusia, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita, mari saudara-saudara kita siapkan roti di tangan kanan kita. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan lebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tangan kananmu adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semuanya? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian saudara, mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan di tangan kananmu adalah lambang daripada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kamu? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan, di dalam persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami melalui Roh-Mu Tuhan. Kami bukan milik kami lagi, melainkan milik Tuhan. Karena kami sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah-Mu sendiri. Kami bukan milik dunia lagi Tuhan, melainkan milik Allah. Sebab itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan, menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa untuk menghentikan, oh Tuhan, wabah daripada COVID-19 ini Tuhan. Kau bersihkan udara di atas bangsa Indonesia Tuhan, dari virus-virus corona ya Bapak, supaya Indonesia boleh aman Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh dengan berbakti kepada Tuhan, dengan setia Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Supaya tidak ada hambatan halangan apapun bagi anak-anak Tuhan untuk menyembah Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, untuk Bapak Wakil Presiden kami Tuhan, untuk Mendagri, untuk Menteri Kesehatan, untuk Kapolri Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus Tuhan, oh Tuhan, untuk Kapolda, untuk Kepala TNI Tuhan, oh Kapolda Tuhan, semua pejabat-pejabat negara Tuhan, alat negara Tuhan, dan semua para menteri-menteri yang ada di bawah jajaran Presiden Jokowi Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan Allah yang sempurna turun atas mereka semua Tuhan. Biarlah mereka semua boleh menjalankan tugas negaranya dengan baik Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis Tuhan, para juru rawat, oh Tuhan, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan Tuhan, para juru rawat, para suster, para bluder Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan melindungi mereka Tuhan. Oh Tuhan, mereka yang ada di garda depan Tuhan, jauhkanlah mereka dari virus-virus corona Tuhan, supaya mereka dapat melayani tugas kemasyarakatan dengan baik Tuhan, supaya masyarakat dapat dilayani dengan baik Tuhan, supaya yang sakit bisa sembuh Tuhan, yang sakit semakin banyak yang sembuh. Oh Tuhan, Engkau menghentikan semua kematian di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah turun atas bangsa kami Indonesia. Oh Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan menjadi berkat buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara, mungkin kami tidak tahu Tuhan, ada yang sakit, Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Sakura 5. Biar Tuhan melindungi seluruh umat Tuhan yang ada di jemaat Sakura 5, baik dari anak-anak FG Tuhan, dan anak-anak youth, dan anak teenager, dan anak-anak kaum, oh Tuhan, kaum muda Tuhan, dari ibu-ibu Tuhan, yang muda, yang tua, yang sedang, maupun dari kaum bapak-bapak. Kami minta perlindungan Allah yang sempurna atas kami semua, dan dijauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun. Biar kami semua hidup dengan sehat walafiat, dengan tubuh yang sehat. Kami boleh pakai tubuh kami untuk selalu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah keselamatan turun atas bangsa kami. Lewat kejadian ini, banyak orang mencari Tuhan, banyak orang bertobat kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa kami ini Tuhan, yang kami minta dan alaskan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Alangkah baiknya kita selekasa bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kembali dalam beribadah di rumah Tuhan. Biar saudara tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara sekeluarga diberkati Tuhan, dan semua anak-anak sehat-sehat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa tercurah buat saudara semuanya. Amin.